Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Amin. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kaulah yang sangat baik di dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain. Oh, selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukur bagi-Nya. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya. Kiara la 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 se ramaya la 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 makaya la 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 bo. Haleluya. Oh, ya la 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 se kini ya rama rama ya la 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 bo. Jesus,
I love you Lord, I love you Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ya la 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 masih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah yang sangat luar biasa di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, sedang dikasih Tuhan. Hari ini kita masih akan belajar, dan tema hari ini adalah tanda-tanda zaman. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Timotius pasal yang ketiga, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 17. Bisa nggak akan baca semuanya dulu? Saya akan baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran, akan akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sedang dikasih Tuhan, ketika kita bersama-sama belajar mengenai tanda-tanda zaman yang hari-hari ini terjadi di sekitar kita, saudara, dari pembacaan kita hari ini, kita akan dapat belajar beberapa hal, tanda-tanda yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Tanda yang pertama di ayat yang 1 dikatakan seperti ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kalau kita memperhatikan kondisi dan keadaan kita hari-hari ini, saudara, masa-masa yang sukar itu sudah terjadi. Ya, di mana kalau kita melihat bersama-sama beberapa tahun yang lalu terjadi sebuah pandemi yang begitu dahsyat yang melanda hampir seluruh negara-negara yang ada di bumi ini, saudara, dengan adanya wabah COVID-19. Dan ternyata melalui wabah itu terjadi rentetan masalah demi masalah yang terjadi. Banyak kematian yang terjadi di mana-mana, ya, kemudian juga melalui kondisi yang semakin memburuk itu akhirnya membuat banyak negara mengalami krisis ekonomi. Kalau kita perhatikan setelah COVID pun ternyata beberapa tahun kemudian masalah mengenai krisis ini, ya, kesukaran ini belum bisa teratasi. Bahkan kalau kita melihat hari-hari ini, saudara, banyak negara-negara yang sedang mengalami sebuah krisis, kebangkrutan. Ya, ada beberapa negara yang benar-benar kondisinya chaos, ya, kacau balau, terjadi pemberontakan, ya, terjadi pergantian pemerintah dengan paksa, terjadi demonstrasi besar-besaran yang melumpuhkan akhirnya ekonomi negara tersebut, saudara. Bukan hanya perekonomian atau krisis ekonomi yang terjadi, kita juga bisa melihat terjadi perang yang tidak berhenti. Beberapa tahun yang lalu ada perang Rusia-Ukraina terjadi dan sampai hari ini belum selesai. Israel dan Hamas dan negara-negara di sekitar Timur Tengah mulai bergejolak, mulai berperang, saudara. Bukan hanya di bagian perang yang terjadi, kondisinya semakin sulit.
Karena dengan perang otomatis ya terjadi hal-hal yang banyak membuat ekonomi di dunia ini menjadi semakin sulit. Dan hari ini kita bisa melihat ya bahkan di Indonesia pun terjadi PHK besar-besaran, banyak pabrik yang mengalami kebangkrutan, usaha yang semakin susah. Itu tanda-tanda bahwa adanya masa yang sukar. Bukan hanya perang, saudara, bukan hanya krisis ekonomi, tapi kita melihat ya masa yang sukar bisa juga kita alami dari segi apa? Iklim, saudara. Terjadi perubahan iklim yang drastis. Ya akhirnya menyebabkan bencana alam yang begitu dahsyat, banjir, tanah longsor, gempa bumi ya yang semakin hari bahkan intensitasnya semakin banyak. Kita bisa melihat bersama-sama bahkan isu-isu yang terakhir akan terjadi megatrust di Indonesia, yang nanti kalau megatrust itu terjadi banyak daripada kota-kota yang hancur lululantak oleh besarnya bencana gempa bumi tersebut. Artinya saudara bahwa kita ini sedang ada di dalam kondisi yang sukar. Lalu yang kedua saudara, tanda yang kedua dari 2 Timotius 3 ini dikatakan di ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayatnya yang ke-5 saudara. Di situ terjadi degradasi moral atau penurunan moral yang sangat luar biasa. Ya, dikatakan di situ bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Ya, mereka melakukan segala sesuatu hanya demi mendapatkan uang, dengan cara apapun yang penting dapat uang. Ya, mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, ya tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak, tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi kondisi manusia terakhir hari-hari ini benar-benar mengalami degradasi moral. Kalau dulu beberapa tahun yang atau puluh tahun yang lalu saudara, orang kalau mau berbuat dosa itu berpikirnya panjang. Tapi hari-hari ini orang mau berbuat dosa bahkan tanpa malu-malu. Ya, melakukan dosa tanpa malu-malu. Mau berbuat dosa. Artinya apa? Hari-hari ini sedang terjadi penurunan moralitas yang begitu luar biasa. Perceraian terjadi di mana-mana, bahkan kalau kita lihat surveinya ya, Indonesia pun mengalami peningkatan perceraian. Orang kalau tidak suka dalam rumah tangga, dengan gampangnya bercerai dan sebagainya. Kemudian orang hidup dalam kehidupan yang amburadul, yang rusak, seks bebas, narkoba, banyak hal, ya mabuk, pesta pora dan sebagainya. Itu terjadi hari-hari ini dan itu semakin vulgar, saudara. Itu tanda bahwa hari-hari ini sedang terjadi sebuah penggenapan seperti apa yang ditulis di 2 Timotius 3 ini, bahwa terjadi degradasi moral. Kita lihat ya kasus-kasus pembunuhan semakin hari semakin sadis, semakin hari semakin mengerikan. Ya, artinya apa? Memang moral manusia sedang mengalami sebuah kemerosotan. Lalu saudara, kalau kita melihat beberapa tanda ini, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini buat hidup kita agar kita terhindar dari kondisi-kondisi yang terjadi di sekitar kita? Coba kita lihat di 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-10 ya sampai dengan ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan Listra,
Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, saudara? Cari Tuhan. Hidupi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan di ayatnya yang ke-12, hidup beribadah kepada Kristus. Saya percaya orang yang mencari Tuhan, dia akan diluputkan. Orang yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang mencari Tuhan, dia pasti menemukan Tuhan. Tempat yang paling aman di dunia ini hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini seperti dikatakan oleh firman Tuhan di ayat yang ke-15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang pertama, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mari terus lakukan firman Tuhan dalam hidup kita, membaca, merenungkan, melakukan firman kebenaran, agar hidup kita dijagai dan hidup kita benar-benar mengalami Tuhan. Ya, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Dan saya percaya tanda-tanda zaman boleh terjadi. Kondisi buruk sekalipun boleh ada di sekitar kita, tapi orang-orang yang tetap beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan firman Tuhan, dia akan diberikan kemampuan oleh Tuhan, dia akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melewati semuanya itu. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema bagi setiap kita, dan setiap firman yang kita dengarkan benar-benar tertanam dalam setiap loh hati kita, termeterai, sehingga firman itu berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Firman itu tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah lebat, hidup kita semakin diubahkan, dan nama Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.